Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini di kelas 7 kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, dalam menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat, kita juga bisa menggunakan bantuan garis bilangan. Tetapi kalau menurut saya akan lebih mudah jika menggunakan konsep utang dengan uang atau pinjam dengan uang. Oke, yang harus kita ingat, jika suatu bilangan itu bertanda positif atau bernilai positif, maka itu kita simbolkan dengan uang. Sedangkan jika suatu bilangan itu bernilai negatif, maka kita simbolkan dengan pinjam. Contohnya seperti ini. 4 ditambah negatif 3, maka kita bisa selesaikan 4 ini dianggap sebagai 4 uangnya dan negatif 3 ini kita anggap sebagai 3 pinjamnya. Jadi jika 4 uangnya dan pinjamnya 3, maka tersisa uangnya 1. Betul apa tidak? Oke, kita lanjut di contoh nomor 2. Misalnya negatif 3 dikurangi dengan 4. Perhatikan, negatif 3 ini pinjam. Negatif 4 ini pinjam. Pinjam 3 kemudian pinjam 4, maka dia pinjam 7. Konsep selanjutnya yang akan kita harus ingat bahwa jika dia negatif berdampingan negatif, berarti berubah menjadi positif. Negatif dengan positif dia negatif, positif dengan negatif dia negatif, dan positif dengan positif berarti dia menjadi positif. Perhatikan contohnya seperti ini. Seumpama negatif 3 dikurangi dengan negatif 2. Berdampingan yang saya maksud di sini adalah seperti ini. Ingat, dia berdampingan. Maka kita rubah menjadi negatif 3. Ingat, negatif berdampingan negatif berubah menjadi positif. Kita rubah menjadi tandanya positif. Oke, bisa kita selesaikan. Pinjam 3, kemudian uangnya 2, maka pinjam 1. Kita lanjut di nomor 4. Misalnya 5 dikurang negatif 1. Perhatikan, ini 5 kita tetap tulis, kemudian ada yang berdampingan, berubah menjadi positif. 5 tambah 1 hasilnya 6. Selanjutnya contoh nomor 5. Misalnya 5 dikurang 4. Uangnya 5, pinjamnya 4. Maka tertinggal 1 uangnya atau positif 1. Oke, misalnya contoh soal ceritanya seperti ini. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan air laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Perhatikan, yang ditanyakan adalah berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut. Seorang menyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan air laut. Ingat, 2 meter di bawah permukaan air laut itu artinya dia berada pada negatif 2. Selanjutnya, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan air laut. Kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut simbolnya adalah negatif 5. Ya. Yang ditanyakan, berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Maka selisihnya, ingat, kalau dia selisihnya berarti
kurangnya ya. Berarti negatif 2 dikurang negatif 5. Ini berapa hasilnya? Nah, selain menggunakan konsep yang pertama tadi, kita juga bisa menggunakan melalui konsep garis bilangan. Caranya seperti ini. Oke, perhatikan. Jika soal ini kita selesaikan melalui langkah pertama seperti yang saya jelaskan tadi, maka seperti ini caranya. Ingat, maka seperti ini caranya. Negatif 2, ingat negatif berdampingan negatif. Negatif berdampingan negatif hasilnya positif. Negatif berdampingan negatif berubah menjadi positif. Berarti 5. Kemudian ini negatif 2 kita umpamakan sebagai pinjam. Dan ini positif 5 kita umpamakan sebagai uang. Berarti pinjam 2 kemudian uangnya 5, maka tersisa 3 uangnya. Oke. Bagaimana jika soal ini kita selesaikan dengan menggunakan garis bilangan? Caranya seperti ini. Oke, sekarang kita akan mencoba bagaimana hasilnya jika kita menggunakan garis bilangan. Caranya seperti ini. Negatif 2 berarti kita berada di sini di negatif 2. Berdiri. Penyalam itu sudah ada di negatif 2. Kemudian ada tanda kurang di sini. Berarti dia, kalau dia kurang berarti dia berbelok ke kiri dulu. Kemudian ada tanda negatif lagi di sini. Berarti belok ke kanan lagi. Belok ke kanan. Nah, sekarang kita hitung di sini ada 5, berarti dia melangkah sebanyak 5. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya adalah positif 3. Oke. Selanjutnya kita masuk di contoh soal 2. Oke, kita lanjut di contoh 2. Tentukan hasil dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah dan seterusnya sampai tambah 48 tambah 49 tambah 50. Nah, kita akan menentukan hasilnya ini. Caranya seperti ini. Kita tulis dulu penyelesaiannya. Caranya seperti ini. 1 ditambah ini sama dengan yang di sini, kita tambahkan. 1 ditambah 50 ditambah 2 tambah 49 ditambah 3 ditambah 48 ditambah 4 ditambah 47 ditambah 5 tambah 46 ditambah 6 ditambah 45 ditambah 7 ditambah 44 ditambah 8 ditambah 43 9 ditambah 42 ditambah 10 ditambah 41 ditambah 11 ditambah 40 ditambah 12 ditambah 39 ditambah 13 ditambah 38 ditambah 14 ditambah 37 ditambah 15 ditambah 36 ditambah 16 ditambah 35 ditambah 17 ditambah 34 ditambah 18 ditambah 33 ditambah 19 ditambah 32 ditambah 20 ditambah 31 ditambah
21 tambah 30 ditambah 22 ditambah 29 ditambah 23 ditambah 28 ditambah 24 ditambah 27 ditambah 25 ditambah 26. Ya, ini sampai di sini. Perhatikan. 1 tambah 50 itu 51. 2 ditambah 49 itu 51. 3 tambah 48 itu 51. Semuanya 51. Kita hitung 51-nya ada berapa. Kita tulis 51. 51-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi 51-nya ada 25. Maka 51 kita kali 25. Hasilnya berapa? Kita kali ya, 51 kali 25. 5 kali 1, 5. 5 kali 5, 25. 2 kali 1, 2. 2 kali 5, 10. 5, ini kita jumlah ya. 5, 5 tambah 2, 7. 2 tambah 0, 2, 1. Jadi hasilnya adalah 1275. Oke, sampai di sini. Oke, untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan di tugas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.